Beliau mengatakan manakala 4 golongan ini baik, maka dunia akan baik. Ahiba'il kiram, pada kesempatan ini saya pengen sedikit bahas, tabarukan mengambil satu pembahasan yang diulas oleh seorang ulama besar, Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Di dalam kitab beliau Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah, beliau di sini membahas bahwasanya rijalul alam arba'ah wa ala salahihim wa istiqamatihim yaduru salahuhu wa istiqamatuh. Kita banyak yang bicara soal bagaimana cara memperbaiki kehidupan dunia ini, saudara. Bagaimana cara memperbaiki sebuah negara, bagaimana cara memperbaiki sebuah bangsa. Maka Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Fusul Al-Ilmiyah ini beliau bahas bahwasanya tokoh dunia ada 4 golongan, saudara. Beliau mengatakan manakala 4 golongan ini baik, maka dunia akan baik, saudara. 4 golongan ini lurus, maka bangsa dan negara akan menjadi baik, saudara. Tapi sebaliknya, kalau 4 golongan ini tidak ada, bahkan kebalikannya, yang ada 4 golongan yang menjadi kebalikannya, maka disitulah dunia, bangsa dan negara akan hancur. Na'udzubillah min. Apa saja Habib 4 golongan yang bisa menyebabkan bangsa, negara, dunia menjadi baik? Yang pertama, kata Imam Al-Haddad, abidun mustaqimun zahidun mutajarridun dhu ma'rifatin billahi ta'ala kamilah wa basiratin fid din nafidah. Beliau mengatakan golongan yang pertama adalah golongan ahli ibadah yang istiqamah, betul-betul mengenal Allah Subhanahu. Makin banyak ahli ibadah di sebuah tempat, Bapak Ibu sekalian, makin banyak turun keberkahan dari Allah. Allah yang jamin dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah Ta'ala, kalau penduduk suatu tempat mereka bertakwa kepada Allah, mereka betul-betul ibadah kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Alhamdulillah. Makanya luar biasa, saudara, semakin banyak orang yang bertakwa kepada Allah di satu tempat, semakin berkah tempat tersebut, semakin baik tempatnya. Saya jadi teringat dulu ada Khulafaur Rasyidin, di antara salah satu dari Khulafaur Rasyidin di zaman salah satu khalifah, ketika mengirim pasukan perang, ada satu pasukan perang yang kelihatannya pasukan ini kuat, tapi begitu dikirim untuk berperang, tahu-tahu nggak menang-menang, saudara. Dikirim kalah lagi, dikirim kalah lagi. Kok lama sekali kemenangan datang? Mereka heran, ada apa? Biasanya ini pasukan menang harusnya, tapi kok tiba-tiba nggak menang-menang pasukan tersebut, saudara. Akhirnya dicari-cari sebabnya. Kenapa kok ini pasukan bisa nggak menang-menang? Begitu dicek sebabnya, saudara, ternyata ketika waktu tahajud datang, ada camp tentara, hampir semua camp tentara, hampir semuanya tahajud, qiyamul lail, sujud di sepertiga malam terakhir untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ada satu camp nggak bangun tahajud, saudara. Satu camp nggak bangun tahajud. Ini bukan nggak bangun subuh, bukan, subuh bangun, nggak bangun tahajud. Ketika kemah-kemah yang lain tahajud, tapi ada satu kemah nggak bangun tahajud, saudara. Itu khalifah begitu tahu, ya Allah, ternyata ada tentara saya yang nggak tahajud. Ini penyebabnya kemenangan tidak datang, saudara. Ini penyebabnya pertolongan Allah tidak datang. Akhirnya apa yang terjadi? Itu camp dibenahi, disuruh untuk tahajud, disuruh untuk perhatikan ibadahnya. Gak lama kemudian kemenangan didatangkan oleh Allah Subhanahu. Mahallu syahidnya, saudara,
bahwasanya ibadahnya kita kepada Allah penyebab datangnya keberkahan. Sebagaimana saudara, maksiatnya kita kepada Allah, lalainya kita kepada Allah adalah penyebab tertundanya kemenangan. Makanya jangan sampai kita gurur, tertipu. Semangat dalam perjuangan bagus, pekikan takbir Allahu Akbar bagus, tapi jangan lupa perbaiki juga diri kita. Semakin taat kepada Allah, semakin cepat datang pertolongan Allah. Tapi semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, semakin tertunda pertolongan dari Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu banyak ahli ibadah di satu tempat, berkah atau tidak? Bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Takbir. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kata Imam Al-Haddad, golongan yang kedua, yang kalau banyak golongan ini, dunia akan baik, negara akan baik. Siapa itu golongan yang kedua? Yang kedua, alimun bisyar'i, rasikhul qadami fil ilmi bil kitabi was sunnah, ya'malu bi ilmihi wa yu'allimun nas wa yansahuhum wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, la yudahin fid din wa la yakhsha fillahi laumata laim. Kelompok yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang bisa menjadi penyebab turunnya pertolongan Allah, menjadi penyebab baiknya negeri. Kelompok yang kedua adalah ahli ilmu, ulama yang betul-betul mengenal Al-Quran dan Sunnah. Tidak sampai di situ, tapi dia mengamalkan ilmunya, kemudian ilmunya didakwahkan. Tidak sampai di situ, tapi dia juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Semakin banyak ulama yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, semakin baik kita punya negeri, saudara. Karena bahaya kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, bahaya, saudara. Kita dijadikan umat terbaik oleh Allah Ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini jadi umat terbaik, umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Saudara, ini penyebab kita jadi umat terbaik. Makanya ulama mengatakan khairiyatu hadhil ummah masyrutah bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Baiknya umat ini dengan syarat umat ini masih menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, saudara, kemaksiatan merajalela di mana-mana, apa yang akan terjadi? Rasulullah pernah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Ya Rasulullah, apakah kita akan hancur ya Rasulullah? Apakah musibah akan datang padahal orang-orang soleh banyak ya Rasulullah? Yang ahli baca Quran banyak ya Rasulullah? Yang ahli zikir banyak ya Rasulullah? Apakah musibah akan datang ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Naam, idza kathural khabath. Ya, kalau kemaksiatan merajalela di mana-mana, saudara. Kalau kemaksiatan sudah merajalela di mana-mana, saudara, maka orang-orang ahli ibadah yang diam, yang tidak menegur kemaksiatan, ikut dapat balanya, saudara. Na'udzubillah min. Makanya bahaya, saudara. Oleh karena itu Al-Imam Al-Haddad mengatakan ulama-ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, walaupun harus dibenci, walaupun harus dicaci, walaupun harus dimaki, Bapak Ibu sekalian, tapi yang seperti itu adalah penyebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu. Kalau begitu saya mau tanya, berarti ulama-ulama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar penting atau tidak? Orang kompak, orang semangat, orang Tangerang penting atau tidak? Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, bahaya atau tidak? Kalau kemaksiatan merajalela di mana-mana, bahaya atau tidak? Siap ikut ulama yang istiqamah, siap di barisan ulama yang istiqamah. Takbir, sallu ala nabi. Golongan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian,
Golongan yang ketiga yang kata Imam Al-Haddad, dengan banyaknya golongan ini maka dunia akan semakin baik, kehidupan akan semakin baik. Siapa golongan yang ketiga? Al-ghaniyus saleh, orang kaya yang soleh, yang hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mencari nafkahnya dari jalan yang halal. Orang-orang kaya yang soleh seperti ini, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh, saudara. Orang soleh kalau megang harta, masya Allah, yang kata ulama, dunia mahmudah, dunia itu tercela. Tapi kalau dunia yang dipegang oleh orang soleh, kaya soleh, suka sedekah, suka infak, saudara, yang seperti itu dunia yang harusnya tercela jadi terpuji, saudara, kalau ada di tangan orang soleh. Maka al-ghaniyus soleh, orang kaya yang soleh, yang selalu berinfak, yang dunianya dijadikan alat untuk naikkan derajat di sorga, yang dunianya hartanya selalu buat bantu orang di mana-mana. Semakin banyak orang kaya yang soleh, semakin datang pertolongan dari Allah Subhanahu. Yang keempat, saudara, kata Imam Al-Haddad, kalau mau negeri kita baik, negeri kita baik, negeri kita betul-betul beres, yang keempat, harus ada sultanun adil, pemimpin yang adil, salihis sarirah, yang perilakunya baik, hasanus sirah, yang track recordnya baik, mustaqimus siasah, yang pinter di dalam mengatur rakyat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang seperti ini, insyaallah. Amin, amin. Saudara, pemimpin baik, saudara, yang namanya pemimpin baik itu kata Nabi dalam hadis, yaumun min imamin adil khairun min ibadati sittina sana. Satu hari dari pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun, saudara. Orang ibadah 60 tahun bagus, tapi manfaat buat dirinya sendiri. Tapi pemimpin yang adil, yang soleh, satu hari dari pemimpin yang adil, yang soleh, dia tanda tangan, dia buat kebijakan yang baik, yang merasakan 10 juta orang, 100 juta orang, manfaatnya luar biasa besar. Bahkan dalam riwayat dikatakan, innallaha yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Kadang-kadang ada orang yang melakukan maksiat, dinasehatin pakai Al-Quran, gak mempan, saudara. Tapi begitu penguasa yang baik turun tangan untuk mencegah kemaksiatan, gak berani orang melakukan maksiat, saudara. Kenapa? Saking luar biasanya dampak dari pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh. Alhamdulillah, luar biasa. Maka empat ini, saudara, kata Imam Al-Haddad, kalau empat ini ada, dunia beres, negeri kita beres, negeri kita makin baik. Tapi kalau empat ini nggak ada, makin hancur negeri kita, saudara. Tadi empat yang tadi saya sebutkan, yang pertama orang ahli ibadah yang soleh, yang kedua ulama yang amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga orang kaya yang soleh, yang keempat adalah pemimpin yang adil. Saudara, maka kita setelah mendengar ini, ibadah Allah, apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana caranya supaya empat golongan ini banyak di negeri kita? Betul? Betul? Golongan yang pertama dan yang kedua, saudara, golongan ahli ibadah, golongan ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana cara memperbanyaknya? Perbanyaklah pondok-pondok pesantren, karena di dalamnya anak kita dididik untuk ibadah. Perbanyaklah majelis-majelis taklim, karena di dalamnya ini umat dikenalkan kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad. Makin banyak majelis taklim, makin banyak pesantren, golongan pertama, kedua, otomatis makin banyak, saudara. Kemudian golongan yang ketiga, Habib, orang kaya yang soleh. Bagaimana caranya supaya orang kaya yang soleh makin banyak? Orang kayanya harus ngaji, harus dibimbing oleh ulama,
Jangan begitu kaya nggak mau ngaji, jauh dari ulama, akhirnya jadi orang kaya yang toleh, yang tidak soleh. Betul. Mesti ngaji orang kaya supaya dibimbing sama guru, supaya sadar kekayaan kamu itu cuma sebentar, nggak akan ikut mati. Yaqulu ibnu Adam mali mali, kata Nabi Muhammad, kesian manusia, dikit-dikit mengatakan harta saya, dikit-dikit mengatakan tanah saya, dikit-dikit mengatakan uang saya, dibanggakan hartanya. Kesian manusia, kata Rasulullah SAW, membanggakan hartanya selalu. Wa malaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnait. Padahal wahai anak Adam, kau nggak punya apa-apa dari hartamu kecuali apa yang kau makan, kemudian dia akan habis. Wa ma labista fa ablait. Kemudian yang kau pakai sampai lusuh, itu baru betul-betul hartamu. Sisanya wa ma tasaddaqta fa afnait fa ambait. Apa yang kamu sedekahkan itu akan mengalir sampai ke akhirat. Itu yang betul-betul hartamu. Cuma 3 yang kamu makan, sebanyak apapun hartamu, yang betul-betul hartamu cuma 3, yang kamu makan sampai habis, yang kamu pakai sampai lusuh, dan yang kamu sedekahkan sehingga buahnya kamu petik di akhirat. Sisanya hanya akan jadi rebutan ahli waris, saudara. Sisanya mungkin hanya akan jadi biaya berobat kamu ketika kamu tua. Sisanya akan jadi hartanya fulan wa allan. Maka kalau sudah sadar demikian, saudara akan dididik menjadi orang tua yang soleh, orang kaya yang soleh, yang akan berpikir bagaimana caranya hartanya bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Dan yang keempat, bagaimana caranya Habib supaya kita dapat pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Yang keempat, saudara, kalau mau dapat pemimpin yang adil, minimal 2 caranya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Rasulullah mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin kamu tuh bagaimana kamu. Kalau kamu baik, kamu akan dapat pemimpin yang baik. Semakin kamu soleh, kamu akan dapat pemimpin yang soleh. Maka kalau kita mau dapat pemimpin yang adil, yang baik, supaya jalannya mudah, mari sama-sama kita kembali kepada Allah, saudara. Jangan hanya fokus nyalahkan, tapi kita nggak memperbaiki diri. Perbaiki diri kita, maka Allah akan berikan kita pemimpin yang soleh. Semakin kita memperbaiki diri, semakin Allah berikan kita pemimpin yang baik, saudara. Tapi kalau kita keadaannya makin buruk, sholat nggak mau, puasa nggak puasa bulan Ramadan, durhaka sama orang tua makin parah, saudara, bagaimana mau dapat pemimpin yang adil? Makanya kalau 2024 ini kita pengen dapat pemimpin yang soleh, mari sama-sama kita taubat kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang soleh, insyaallah, pemimpin yang adil, insyaallah. Amin ya rabbal. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya dapat pemimpin yang soleh? Ya mesti diperjuangkan, saudara. Yang namanya ngangkat pemimpin itu hukumnya fardu kifayah, bagian dari ilmu syariat. Ngangkat pemimpin itu, pemimpin yang adil, hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam umat nggak ada yang memperjuangkan pengangkatan pemimpin yang adil, bisa dosa semua itu, saudara. Ngangkat pemimpin yang adil hukumnya fardu kifayah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau pilih pemimpin, jangan sampai kita pilih pemimpin cuma gara-gara fanatisme kelompok. Jangan sampai kita pilih pemimpin cuma gara-gara tampangnya ganteng. Jangan sampai kita milih pemimpin apalagi gara-gara duit, saudara. Jawab yang jujur, di sini di negeri kita yang milih pemimpin, milih nyoblos gara-gara dapat duit, banyak atau tidak? Jawab yang jujur, banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Hati-hati, saudara. Di dalam Sahihul Bukhari, ini perhatiin ibu-ibu yang nerima duit coblosan tuh, duit sogokan ketika nyoblos. Nabi ancam dalam hadis. Apa kata Nabi dalam hadithul Bukhari? Thalathun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 kelompok kata Nabi yang Allah gak akan ngajak mereka bicara nanti di hari kiamat. Allah gak akan mensucikan 3 kelompok ini dan mereka mendapatkan adab yang pedih. Siapa 3 kelompok tersebut? Di antaranya kata Rasulullah, rajulun
baya'a imaman lam yubayi'hu illa lidunya fa in a'tahu ma yurid waffalahu wa illa fala yuffilah. Kata Nabi Muhammad, kalau ada orang yang milih pemimpin di dunia, baiat kepada pemimpin di dunia, baiatnya bukan karena faktor adilnya, dia nyoblos bukan karena faktor pinternya, bukan karena faktor solehnya, nyoblosnya karena dapat kalau dapat duit dicoblos, kalau nggak dapat duit nggak dicoblos. Saudara, apa kata Nabi? Yang seperti itu termasuk 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat dan mendapatkan adab yang pedih. Na'udzubillah min. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan yang nerima sogokan, dua-duanya di neraka, saudara. Yang nyogok dan yang nerima sogokan, dua-duanya di neraka. Habib, kenapa sampai seperti itu Habib? Ya, karena Bapak Ibu nggak sadar kalau ada orang mau naik jadi pemimpin, jadi anggota legislatif, jadi gubernur, jadi presiden, itu dengan nyogok, dengan serangan fajar, dia ngeluarkan duit. Semakin banyak ngeluarkan duit, maka nyari duit baliknya semakin banyak, saudara. Yang paling banyak nyogok pasti paling banyak nyolongnya, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita memilih pemimpin, maka kita lihat 3 hal. Yang pertama surah, yang kedua sirah, yang ketiga sarirah. Yang pertama surahnya, fisiknya bagaimana? Siap nggak dia secara fisik untuk jadi pemimpin? Apalagi bangsa Indonesia 250 juta lebih yang akan dipimpin, wilayahnya luas. Kira-kira fisiknya masih siap apa enggak? Matanya masih normal apa enggak? Matanya masih normal apa enggak? Telinganya masih normal apa enggak? Otaknya masih bagus apa enggak? Itu satu mesti dipertimbangkan, saudara. Yang kedua yang mesti dipertimbangkan sarirah, kepribadiannya gimana? Bisa sholat nggak tuh orang? Suka mabok apa enggak tuh orang? Fasik atau tidak dia? Dekat gak dia dengan ulama? Puasa apa enggak dia kalau bulan Ramadan? Bisa baca Quran atau tidak? Jangan sampai mimpin 200 juta lebih orang Islam, nggak taunya nggak sholat, nggak ngaji, nggak bisa baca Quran. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Milih jangan sembarangan, Bu, mikir, karena suara yang kita berikan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sirah, lihat track rekornya. Bagaimana selama ini sebelumnya dia kepada para ulama? Bagaimana sebelum ini kalau dia pernah menjabat, memenuhi janji atau tidak? Suka bohong atau tidak? Adil atau tidak? Korupsi atau tidak? Bagaimana akhlaknya selama dia memimpin selama ini? Berprestasi atau tidak? Cerdas atau tidak? Lihat track record. Jadi ada 3 yang mesti dipertimbangkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama surah, bagaimana fisiknya. Yang kedua sarirah, bagaimana kepribadiannya, kesolehan spiritualnya. Yang ketiga sirah, bagaimana track recordnya. Habib, saya bingung Habib, saya nggak tahu di antara 3 ini yang mana yang paling bagus. 3-tiganya, yang mana yang paling besar maslahatnya buat umat, yang mana yang paling kecil mudaratnya buat umat. Saudara, kalau anda bingung, anda nggak ngerti, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ulama. Jangan sampai kita nih urusan segala macam ngikut ulama. Kita di Indonesia alhamdulillah segala macam kita ikut ulama. Kalau ada yang mati minta doa, yang dicari siapa? Ulama. Ada yang sunatan minta doa, yang dicari siapa? Ada yang akikah minta doa, yang dicari siapa? Ada yang selamatan rumah baru, yang dicari siapa? Ada segala macam yang dicari. Mau nikah, yang dicari siapa? Ulama. Kalau sakit minta doa, yang dicari siapa? Segala macam yang dicari ulama. Giliran milih pemimpin, yang dicari bukan ulama, malah amplop. Sorry kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau yang lain-lain saja, yang urusan pribadi kita ikut ulama, apalagi milih pemimpin.
Itu nasib bangsa di tangan Anda semua. Makanya kemarin Pak Bu, tanggal 18 November 2023, atas perintah dan atas arahan Imam Besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan beliau diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala perjuangannya. Akhirnya diadakan ijtima ulama di Bogor dari pagi sampai jam 9 malam, saudara. Ijtima ulama itu buat apa? Untuk musyawarah. Karena kita milih pemimpin bukan karena faktor duit, bukan karena faktor kedekatan, bukan karena faktor fanatisme organisasi, saudara, tapi buat nimbang-nimbang tuh ulama musyawarah. Ini dari 3 ini, nomor 1, 2, 3 ditimbang-timbang mana yang maslahatnya paling besar buat umat, mana yang mudaratnya paling kecil buat umat. Yang namanya manusia pasti ada kelebihan kekurangannya, betul? Masing-masing dari 1, 2, 3 calon pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi yang mesti kita pikirkan, mana di antara 3 ini yang paling maslahat buat umat, mana yang paling kecil mudaratnya buat umat. Akhirnya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, setelah musyawarah panjang para ulama, di situ diputuskan menimbang bahwasanya yang paling maslahat buat umat dan paling kecil mudaratnya buat umat menurut hasil ijtima ulama adalah pasangan nomor 1 Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, saudara. Takbir, takbir. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Oh, kita nggak mau sembarangan asal dukung mendukung, Pak. Bapak kalau mau kita dukung, apa yang mau kita perjuangkan, apa yang mau Anda perjuangkan? Akhirnya ulama nyusun 13 poin fakta integritas perjanjian. Apa isi fakta integritasnya? Fakta integritasnya diantaranya isinya minta supaya NKRI dan Pancasila betul-betul dijaga. Bagus atau tidak? Yang kedua minta supaya PKI jangan sampai bangkit lagi di Indonesia. Bagus atau tidak? Yang ketiga minta supaya revolusi akhlak betul-betul ditegakkan. Hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan Maha Esa jangan sampai ada di negeri kita, seperti LGBT, prostitusi, judi dan lain sebagainya. Bagus atau tidak? Kita minta supaya ada keadilan sosial. Jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kita minta supaya yang namanya penista agama wajib diproses. Tidak boleh ada agama yang dihina di Indonesia. Bagus atau tidak? Masya Allah. Bahkan Pak Anies Baswedan nambahin, kita akan proses lagi itu yang namanya kasus KM50, saudara. Takbir. Dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya setelah kita susun itu 13 poin perjanjian disodorkan, beliau menyetujui, tanda tangan, komitmen akan menjalankan pesannya para ulama, akan menjalankan janjinya dengan para ulama. Ini baru yang benar cara dukung mendukung, saudara. Bukan dukung mendukung karena duit, bukan dukung mendukung karena amplop, bukan dukung mendukung karena dijanjikan jabatan dan lain sebagainya. Betul? Makanya dengan demikian Bapak Ibu sekalian, resmi ijtima ulama di bawah komando Imam Besar yang dihadiri lebih dari 800 ulama saat itu dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian resmi mendukung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar nomor 1 untuk maju sebagai Presiden RI 2024, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak, jawab yang kompak semuanya, semua jawab yang kompak. Siap ikut hasil ijtima ulama? Lemes-lemes banget, jangan-jangan ada pengikut Abu Janda di sini nih. Siap ikut hasil ijtima ulama? Kurang semangat. Siap ikut hasil ijtima ulama? Siap patuh kepada hasil ijtima ulama? Siap milih pemimpin yang menurut kita paling soleh? Siap? Coba saya mau tanya, kira-kira besok nih 14 Februari kalau nyoblos milih nomor berapa? Yang nomor 1 angkat tangan, coba nomor 1. Coba semuanya, semua. Yang ikut patuh sama hasil ijtima ulama angkat tangannya. Ini kayaknya yang golput banyak nih. Coba nomor 1 angkat tangannya, semua. Takbir. Shallu ala Nabi. Makanya saya mau ajak baca pantun. Mau dengar apa enggak pantun? Mau dengar? Kalau saya baca pantun jawabnya bagaimana? Kurang semangat. Gimana jawabnya? Jaga. Bagaimana jawabnya? Kurang kompak. Gimana jawabnya? Jaga.
Bisa? Bisa? Saya tes dulu ya. Ini daerah apa namanya nih, Beb? Kebalen. Tangerang lah, Tangerang bukannya. Coba saya tes dulu. Jalan-jalan ke kota Tangerang. Cakep. Nanti di akhir jawabnya jangan cakep. Di akhir semuanya angkat tangannya, tunjukkan telunjuknya semuanya satu sambil teriak Allahu Akbar. Bisa? 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 Coba saya tes dulu, bukan tes lagi, langsung pantun. Gue lupa pantunnya betul. Jalan-jalan ke Kebayoran Lama. Kurang kompak. Jalan-jalan ke Kebayoran Lama. Jangan lupa ikut turnamen. Kami patuh Ijtima Ulama 2024 Anies Presiden. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Pokoknya bu. Tapi jangan lupa yang penting apapun pilihannya jangan ribut, jangan saling musuh, jangan caci ibu nggak usah ribut. Misalkan ibu sama suami ini beda pilihan nih, ibu milih Anies, suami pilih Muhaimin Iskandar, nggak usah ribut bu. Betul apa kagak? Nggak usah ribut, kita jadi warga negara yang baik, betul apa kagak? Pokoknya jadi warga negara yang baik, kan aturannya jelas. Pesertanya ada berapa? Ada berapa pesertanya semua? Kurang kompak ada berapa? Ada 3. Yang kalah ada berapa? Yang menang? Yang menang? Udah jelas. Betul apa kagak? Pokoknya ikutin aturan pemerintah. Jadi warga negara yang baik. Nggak usah ribut, nggak usah caci maki, nggak usah saling menghina, saling menghargai satu sama lain. Ikut aturan pemerintah. Bagaimana aturan pemerintah? Aturan pemerintah kalau nyoblos cukup sah. Saya mau tanya, nyoblos sekaligus 2 sah apa kagak? Apalagi nyoblos sekaligus 3 sah apa kagak? Kalau sah nyoblosnya berapa? Kurang empat, nyoblosnya berapa? Nyoblosnya berapa? Takbir. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan calon hasil ijtima ulama dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang niat-niat curang dia kasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang niat merusak negeri ini dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan jangan lupa doain saudara-saudara kita di Palestina yang sampai sekarang masih berjuang melawan kebiadaban penjajah Yahudi Zionis Israel. Doakan mereka, saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Palestina segera dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bangga ada negara, walaupun negara ini tergolong negara miskin saat ini, negara yang susah, Yaman, tapi dia nggak diem. Walaupun dia susah, dia ngebela Palestina, dia serbu itu kapal-kapal Israel. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang Yaman diserbu balik sama Amerika, sama Inggris, saudara. Doain biar saudara-saudara kita di Yaman diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang Yaman mengatakan apa, di antara petinggi-petinggi mereka mengatakan, alhamdulillah, dahulu alhamdulillah kami sekarang senang kami dibom sama Amerika. Karena kemarin kami resah, kami khawatir bagaimana mungkin Gaza dibom tapi kami nggak merasakan dibom. Sekarang kami dibom juga sama Amerika, kami senang, kami bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Gaza, saudara. Dahsyat atau tidak? Hebat atau tidak? Mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir sama-sama kita baca sholawat, semuanya baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Sama-sama semuanya, semua hadroh ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Setuju? 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 Ayo semuanya sama-sama, semuanya semua. Salatullah Rasulillah, salatullah
salatullah salamullah. Angkat tangan semua, minta sama Allah semuanya. Tawassalna billah wa bil hadi. Allah tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah salatullah. Angkat tangan sama-sama semua. Sebentar suaranya nggak ada. Allahumma barik. Kurang kompak. Allahumma wa ballighna ramadana bi ahlil ya Allah salatullah ya habibi ya Rasulullah. salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha ya Rasulullah shifaiha wa naril wa diyaiha wa ala wa sallim. Semuanya suaranya Allah, kurang kompak. Allah li ala wa dawaiha wa abadani wa shifaiha wa nuril wa ala sekali lagi Allahumma salli. Ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, penyakit zahir penyakit batin semuanya sembuhkan ya Allah. Iya wa'afiyatil abadani wa nuril absari wala semua angkat tangannya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Maka terakhir sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan insyaallah yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat sakit penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan majelis Al-Bahjah makin diberkahi oleh Allah. Guru kita Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas dan para habaib, para ulama, para ajangan kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan di 2024 ini Allah berikan kita pemimpin yang saleh. Amin, amin, amin. Allah berikan kita pemimpin yang saleh.
pemimpin yang cerdas, pemimpin yang gak emosian, pemimpin yang betul-betul tunduk kepada ulama. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak waghfir lana wa liwalidina wa liauladina wa liahbabina wa limasyayikhina hajat hissiyah ma'nawiyah dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Qum ila walid Abdurrahman al-Atas wa ila al-Habib Mahdhar al-Atas wa ila walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwat al-muslimin al-jami' an Allah yataghashshahum birrahmah al-maghfirah adkhilhum al-jannah bi rahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.